Wala haula wala quwata illa billah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah menyatakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah-nambahkan, melebih-lebihkan, meningkat-ningkatkan. Tapi barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jadi syukur adalah kewajiban bagi makhluk, bagi kita manusia ya. Di sini saya ingin menyampaikan penjelasan dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi kembali dari buku The 100 Step mengenai syukur. Jadi syukur atau berterima kasih kata Syekh Abdul Qadir adalah pengetahuan dan satu dorongan ya, karena dengan bersyukur maka ini akan membuat kita menyadari sumber dari kehidupan kita ya. Jadi dengan bersyukur kita akan mengetahui bahwa karunia Allah SWT itu sangat berlebih-lebihan mencukupi dari semua yang kita perlukan. Dan bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita berada di dunia ini, maka rezeki telah ditetapkan, rezeki telah dicukupkan. Sehingga Allah SWT mengatakan, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kelaparan, karena sesungguhnya yang menjamin kehidupan adalah Allah SWT ya. Jadi dengan bersyukur, pertama-tama adalah kita akan selalu memahami bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah SWT. Dan yang kedua, Syekh Qadir mengatakan bahwa dengan bersyukur akan mengingatkan kita selalu bahwa Allah SWT itu selalu memberikan yang kita minta, selalu menjawab apapun yang kita mohonkan. Di dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum, ya, mintalah engkau maka akan selalu aku penuhi ya. Itulah makna dari bersyukur. Nah, tetapi bersyukur itu juga bertingkat-tingkat. Tingkat yang pertama, bersyukur itu adalah berterima kasih dengan lidah kita. Jadi mengucapkan rasa terima kasih itu, yang itu maknanya adalah salah satu di antara zikir yang juga kita bacakan dalam diri kita, yaitu alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, tapi itu adalah rasa syukur yang paling rendah, karena hanya terucapkan di dalam lisan seseorang. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa tingkatan syukur yang lebih tinggi dari itu adalah dalam bentuk kita mengabdikan diri, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT ya, dengan memenuhi apa yang dimintakan, apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita. Itulah bentuk syukur kita secara amalia. Nah, yang kedua adalah menolong dan membantu sesama makhluknya. Nah, itulah bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah SWT. Dan Rasul SAW mengatakan bahwa barang siapa memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan seseorang, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Ya, dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang bahkan punya prinsip kalau bisa sulit, kenapa harus dimudahkan? Nah, tapi Rasul SAW mengajarkan kepada kita bahwa mudahkanlah urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan. Itu adalah bentuk amalia dari rasa syukur kita. Nah, tapi ada rasa syukur yang lebih dalam, yang lebih jauh dari itu, kata Syekh Qadir, yaitu rasa syukur dalam kolbu kita, di mana itu bermakna sepanjang waktu, setiap saat kita berterima kasih atas kehadiran Allah SWT. Ya, bahwa Allah SWT selalu berada dekat. Ya. Disebutkan bahwa kalau ada orang bertanya di mana Allah SWT, maka jawablah Allah SWT lebih dekat bahkan dari urat lehermu. Jadi begitu dekatnya Allah SWT, dan karena itu dalam perenungan kita, dalam kesendirian kita, dalam qalb kita selalu harus menyadari itu. Nah, itu adalah bentuk rasa syukur kita yang tertinggi. Karena Allah SWT adalah sumber dari mana kita datang, sumber dari mana kita menjalankan kehidupan ini, dan tempat kita kembali. Nah,
Nah, jadi syukur adalah kewajiban dari makhluk. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Dan di sini Syekh Abdul Qadir kemudian menjelaskan bahwa rasa syukur itu yang diucapkan secara lisan dengan syukrulillah itu harus didahului dengan hamd. Jadi didahului dengan memuji Allah SWT. Gitu. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah. Karena pujian itu hanya milik Allah SWT. Ya. Jadi sepenuhnya milik Allah SWT dan makhluk tidak memiliki sedikit pun bagian untuk dipuji. Karena segala puji hanya milik Allah SWT. Dan Syabkan mengatakan bahwa syukur itu, kalau itu bagian dari doa, maka segala rasa terima kasih dari segala sesuatu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, jadi rasa syukur itu sebagai puji kita kepada Allah SWT dan rasa syukur kita kepada Allah SWT terhadap segala sesuatu yang Allah berikan pada saat kita meminta. Tetapi bahkan tanpa kita meminta pun, Allah SWT telah berikan segala sesuatu. Ya, jadi rasa bersyukur itu baik yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Jadi Nabi mengatakan misalnya bahwa seorang yang bertakwa, maka kalau pagi hari dia lapar, maka dia sore hari pulang akan kenyang. Seperti seekor burung yang pagi hari lapar, sore kenyang. Ya, nah, jadi karunia Allah itu telah diberikan bahkan tanpa kita minta. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir kemudian menutup bahwa zikir dari syukur itu dimulai dengan hamdalah, dengan puji di setiap saat dan diikuti dengan syukrulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah. Dan di sini Syekh Abdul Qadir mengajarkan apabila kita ingin mencapai tahap atau makom orang yang bersyukur, maka ucapkanlah zikir syukur ini, alhamdulillah wa syukrulillah, itu 100 kali. Ya, jadi kita ingat sebelumnya Syekh Qadir memberikan panduan kepada kita untuk zikir tawakal, berserah diri adalah 73 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan untuk zikirnya orang yang bersyukur adalah alhamdulillah wa syukrulillah sebanyak 100 kali. Ya. Kita bermohon kepada Allah SWT untuk menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, menjadikan orang-orang yang mengerti terima kasih. Karena orang-orang yang tidak bisa bersyukur pada hal yang kecil, maka dia tidak akan bisa bersyukur pada hal yang besar. Jadi kita harus bersyukur pada hal yang paling kecil dari yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Kita mohonkan Allah SWT untuk terus memberikan kita rasa syukur, dan karena itu melipat gandakan, melebihkan, meningkatkan sebagaimana janji Allah SWT bahwa orang-orang yang bersyukur Allah akan tambah-tambahkan. Jadi khususnya hari ini kita harus bersyukur bahwa kita telah mewujudkan tanah wakaf kita. Kita bersyukur bahwa kita telah memiliki satu modus baru dalam kita membangun jamaah kita, dan kita bersyukur bahwa dengan itu insya Allah kita akan semakin mendekatkan diri pada Allah SWT dan mencapai derajat muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukurullah.